Semua orang bisa menghina, tapi tak semua bisa memahami perjuangan. Aku bukan anak orang kaya, tapi aku tumbuh dari keringat ayahku, seorang kuli bangunan. Dan ketika seorang wanita berani merendahkan ayahku dengan kata, "Bapakmu cuma kuli," aku bersumpah akan membuatnya menunduk. Namun, balasan itu akhirnya berujung pada air mata. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah kampung bernama Karangjati. Kampung itu sederhana. Jalannya masih banyak yang belum diaspal, dan sebagian besar rumahnya berdinding papan atau bata tanpa plester. Namun di balik kesederhanaannya, kampung itu dipenuhi orang-orang yang hangat dan saling mengenal satu sama lain. Setiap pagi terdengar suara ayam berkokok, disusul bunyi tukang bakso yang mendorong gerobak melewati jalan sempit. Disinilah kisah Raka dimulai, seorang pemuda yang tumbuh dari keluarga sederhana, tapi memiliki hati yang besar dan tekad yang kuat. Ayahnya, Pak Jaya, bekerja sebagai kuli bangunan. Sehari-hari, pria parubaya itu berangkat subuh dan pulang saat matahari hampir tenggelam. Tubuhnya sudah mulai menua, tapi tangan kasarnya tetap kuat menggenggam sekop dan cangkul. Meskipun pekerjaannya berat, wajahnya selalu tampak tenang. Baginya, bekerja keras bukan beban, melainkan tanggung jawab dan kehormatan. Sementara ibunya, Bu Rini, sudah meninggal saat Raka duduk di bangku SMA. Sejak itu, Raka hanya hidup berdua dengan ayahnya di rumah kecil berlantai semen yang mereka bangun sendiri dari sisa-sisa bahan bangunan proyek tempat Pak Jaya bekerja. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sopan. Dari kecil ia sudah terbiasa membantu ayahnya. Ketika teman-teman sebayanya sibuk bermain, Raka lebih sering mengisi waktunya dengan mencuci peralatan ayahnya atau membantu mengangkut pasir ke ember. Dari situlah ia belajar arti kerja keras. Setiap kali melihat ayahnya pulang dengan pakaian penuh debu semen, ia tidak merasa malu. Justru, ada rasa bangga di dadanya. Bangga karena punya ayah yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Di sekolah, Raka dikenal pendiam, tapi rajin dan berprestasi. Ia tidak banyak bicara, namun tutur katanya selalu sopan. Guru-gurunya menyukainya karena sikapnya yang rendah hati. Banyak teman yang mengejek pekerjaan ayahnya, tapi Raka tak pernah membalas. Ia hanya diam dan tersenyum, sebab ia tahu, mereka tidak mengerti perjuangan orang tuanya. Setiap kali ada yang merendahkan, kata-kata ayahnya selalu terngiang di kepala. "Nak, jangan malu jadi anak kuli. Malulah kalau kamu jadi orang yang lupa daratan setelah sukses nanti." Ucapan itu melekat kuat di hati Raka. Sejak saat itu, ia bertekad untuk belajar sungguh-sungguh agar bisa membalas kerja keras ayahnya, bukan dengan uang semata, tapi dengan membuktikan bahwa anak seorang kuli juga bisa punya harga diri. Setiap malam, setelah makan malam sederhana dengan lauk tempe goreng dan sambal, Raka sering duduk di teras bersama ayahnya. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang pekerjaan, atau tentang masa depan. Di antara percakapan sederhana itu, Raka sering melihat tangan ayahnya yang penuh kapalan, dengan luka kecil di beberapa jari. Saat itu hatinya selalu terasa nyeri, bukan karena malu, tapi karena iba. Ia ingin sekali membuat ayahnya berhenti bekerja keras. Ingin melihat ayahnya duduk santai di rumah tanpa harus kepanasan di bawah terik matahari. Rumah mereka kecil tapi penuh kenangan. Di ruang tamu tergantung satu-satunya foto keluarga. Foto lama saat ibunya masih hidup. Di foto itu, wajah Raka kecil tampak polos, sementara Pak Jaya tersenyum dengan mata berbinar bangga. Setiap kali Raka menatap foto itu, semangatnya kembali muncul. Ia selalu berjanji dalam hati, "Aku akan membuat ibu bangga dari atas sana, dan membuat ayah tidak menyesal sudah berjuang untukku." Meski hidup dalam keterbatasan, Raka tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Pak Jaya bukan tipe ayah yang banyak bicara, tapi ia selalu menunjukkan cinta lewat perbuatan. Setiap kali Raka butuh uang untuk keperluan sekolah, ayahnya akan rela bekerja lembur tanpa diminta. Bahkan ketika Raka menolak karena merasa kasihan, Pak Jaya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Selama ayah masih bisa berdiri, ayah akan bekerja untuk kamu." Waktu berlalu,
dan Raka tumbuh menjadi pemuda yang sederhana tapi berwibawa. Rambutnya hitam tebal, kulitnya agak gelap terbakar matahari, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Ia kuliah di universitas negeri dengan beasiswa berkat prestasinya. Setiap kali ada waktu luang, ia selalu pulang ke kampung untuk menemani ayahnya. Hubungan mereka lebih seperti sahabat daripada sekadar ayah dan anak. Pak Jaya sering bercerita tentang masa mudanya, tentang kerasnya hidup sebagai buruh, dan bagaimana dulu ia nyaris menyerah ketika istrinya meninggal. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, karena baginya, setiap cerita ayahnya adalah pelajaran berharga yang tidak bisa ia dapat dari buku manapun. Kampung Karangjati sendiri menjadi saksi perjuangan mereka. Tetangga-tetangga mengenal Raka sebagai anak yang berbakti. Ia sering membantu warga memperbaiki genteng, memasang lampu, atau membersihkan selokan tanpa diminta. Tak jarang, ia menolak bayaran dari warga karena merasa itu sudah kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Sikapnya yang ringan tangan membuat banyak orang tua di kampung itu menyayangi Raka seperti anak sendiri. Namun, di balik semua kebaikan dan kerja kerasnya, Raka masih menyimpan satu impian besar. Ia ingin mengangkat derajat ayahnya. Ia tidak ingin lagi mendengar orang memandang rendah pekerjaan seorang kuli bangunan. Ia ingin menunjukkan bahwa di balik tubuh yang lelah dan baju yang berdebu, ada hati yang jauh lebih bersih daripada orang-orang yang hanya pandai menghina. Hari-hari berjalan seperti biasa, tenang, sederhana, dan penuh perjuangan. Setiap pagi, Raka berangkat kuliah dengan menumpang bus kota, sementara ayahnya sudah lebih dulu berangkat ke proyek. Mereka jarang bertemu di siang hari, tapi setiap malam selalu bertukar cerita. Kadang, saat Raka merasa lelah dengan tugas-tugas kuliahnya, ia hanya perlu melihat wajah ayahnya yang letih namun tetap tersenyum. Itu sudah cukup menjadi pengingat bahwa tidak ada alasan untuk menyerah. Disinilah awal dari perjalanan hidup Raka dimulai. Dari rumah kecil yang dibangun oleh tangan seorang kuli, dari doa seorang ayah yang tak pernah berhenti, dan dari semangat seorang anak yang tak mau kalah oleh keadaan. Ia tidak tahu bahwa suatu hari, keteguhan hatinya akan diuji, bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh harga diri yang diinjak oleh orang yang seharusnya menghargai cinta. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesederhanaan, kehidupan Raka perlahan mulai berubah ketika ia diterima di salah satu universitas negeri ternama di kota Semarang. Ia kuliah di jurusan teknik sipil, jurusan yang sangat ia minati sejak kecil karena terinspirasi dari pekerjaan ayahnya. Bagi Raka, membangun bukan hanya soal batu dan semen, tapi juga tentang menata kehidupan. Ia percaya bahwa dengan menjadi insinyur, ia bisa membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ayahnya yang telah berkorban tanpa henti. Awal masa kuliah terasa berat bagi Raka. Ia bukan anak dari keluarga berada seperti kebanyakan teman-temannya. Ia tinggal di kamar kos kecil di belakang kampus, berdinding triplek dan beratap seng yang bocor kalau hujan deras datang. Uang bulanan yang dikirim ayahnya tidak banyak, tapi cukup untuk makan sederhana dan ongkos bus. Untuk menambah penghasilan, Raka sering membantu proyek bangunan kecil di sekitar kampus, memasang keramik, mengecat tembok, atau sekadar menjadi asisten tukang. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu semua itu adalah bagian dari perjuangan. Hari-hari Raka di kampus diisi dengan belajar, bekerja, dan menabung impian. Ia bukan tipe mahasiswa yang menonjol dalam gaya berpakaian, tapi semangatnya dalam belajar membuatnya disegani. Ia sering terlihat di perpustakaan sampai larut malam, menyalin catatan, dan mengerjakan tugas dengan penuh kesabaran. Dari luar, hidup Raka tampak sunyi, tapi di dalam hatinya, ada keyakinan kuat bahwa suatu saat, semua pengorbanan ini akan berbuah manis. Hingga suatu hari, kehidupannya yang datar mulai berubah arah ketika ia bertemu dengan seorang gadis bernama Nadia. Pertemuan itu terjadi di sebuah kegiatan sosial kampus, di mana para mahasiswa diminta membantu memperbaiki rumah-rumah warga kurang mampu di pinggiran kota. Saat itu, Raka ditunjuk sebagai ketua kelompok pembangunan rumah, sedangkan Nadia tergabung dalam tim dokumentasi dan penggalangan dana. Nadia berbeda dari gadis-gadis lain yang pernah Raka temui. Penampilannya sederhana, wajahnya lembut, dan senyumnya menenangkan. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya terdengar tulus.
Sejak awal, Nadia tampak tertarik dengan cara Raka bekerja. Ia melihat betapa tekunnya Raka memegang peralatan, betapa telitinya ia mengatur pekerjaan, dan betapa sabarnya ia menuntun teman-temannya yang belum terbiasa memegang palu atau gergaji. Hari-hari kegiatan itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Raka yang biasanya canggung mulai terbiasa berbicara dengan Nadia, walau hanya sebatas membahas pekerjaan atau keperluan proyek. Mereka sering bekerja bersama hingga sore, lalu duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Nadia kadang membawakan air mineral atau roti untuk Raka, dan walau kecil, perhatian itu terasa besar bagi Raka. Dalam hatinya, tumbuh rasa kagum, bukan karena kecantikan Nadia semata, tapi karena hatinya yang baik dan rendah hati. Setelah kegiatan sosial itu berakhir, hubungan mereka tidak berhenti di situ. Nadia dan Raka mulai sering bertemu di kampus. Mereka saling menyapa, saling bertukar catatan kuliah, dan sesekali mengerjakan tugas bersama di perpustakaan. Perlahan, perasaan mereka tumbuh tanpa disadari. Nadia sering bercerita tentang keluarganya yang tinggal di kota. Ayahnya seorang pengusaha kecil, dan ibunya yang cukup keras tapi peduli pada penampilan. Raka hanya mendengarkan dengan senyum, tanpa banyak bicara. Ia sadar, latar belakang mereka sangat berbeda, tapi perasaannya pada Nadia tidak bisa ia cegah. Yang membuat Raka jatuh hati bukan hanya kepribadian Nadia, tapi juga cara gadis itu memperlakukan orang lain. Nadia tidak pernah memandang rendah siapapun. Ia bisa duduk makan di warung sederhana tanpa merasa canggung, bisa berbicara dengan petugas kebersihan dengan sopan, dan tidak pernah pamer. Sifat itulah yang membuat Raka merasa aman di dekatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka merasa bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Waktu berjalan cepat. Hubungan mereka semakin erat. Raka mulai sering membantu Nadia belajar mata kuliah teknik dasar yang sulit, sementara Nadia membantu Raka dalam hal komunikasi dan presentasi. Mereka saling melengkapi. Dalam setiap kerja kelompok, nama mereka hampir selalu berpasangan. Banyak teman yang menggoda mereka, tapi keduanya hanya tertawa malu. Di balik tawa itu, sebenarnya ada rasa yang mulai tumbuh diam-diam. Suatu sore, setelah mereka selesai mengerjakan laporan proyek, Nadia berkata dengan nada lembut, "Kamu tahu, Rak, aku belajar banyak dari kamu. Tentang kerja keras, tentang bersyukur." Raka hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Aku juga belajar dari kamu. Tentang menghargai." Setelah itu, keduanya terdiam. Tapi di balik diam itu, ada kehangatan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun mereka semakin dekat, Raka tidak pernah berani menyatakan perasaannya. Ia takut hubungannya dengan Nadia hancur karena perbedaan status sosial. Ia tahu Nadia berasal dari keluarga yang lebih berada, sedangkan dirinya hanyalah anak seorang kuli bangunan. Ia tidak ingin cinta yang indah berubah menjadi sumber luka karena pandangan orang lain. Namun, Nadia tampaknya bisa membaca isi hati Raka. Ia tidak pernah menyinggung soal latar belakang, seolah ingin menunjukkan bahwa cinta tidak butuh pembeda. Tahun demi tahun berlalu. Mereka tetap bersama, melewati masa-masa kuliah yang penuh tekanan. Ketika wisuda tiba, Raka dan Nadia sama-sama lulus dengan nilai yang membanggakan. Dalam hati, Raka berjanji akan bekerja keras agar bisa melamar Nadia dengan cara yang terhormat. Ia ingin datang ke rumah gadis itu bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai pria yang siap bertanggung jawab. Hubungan mereka terus berlanjut setelah kuliah. Raka bekerja di perusahaan konstruksi kecil, sedangkan Nadia membantu bisnis keluarganya. Meski waktu bertemu semakin sedikit, keduanya masih berkomunikasi baik dan saling memberi semangat. Bagi Raka, Nadia bukan sekadar cinta, tapi juga alasan untuk terus berjuang. Setiap kali ia lelah bekerja di bawah terik matahari, ia hanya perlu mengingat wajah Nadia, dan semangatnya kembali tumbuh. Raka tahu, suatu hari ia harus berhadapan dengan keluarga Nadia. Ia tidak tahu bagaimana mereka akan menilai dirinya. Apakah akan menerima dengan tulus atau menolak karena latar belakangnya. Tapi Raka tidak takut. Ia percaya, cinta yang tulus dan niat yang baik selalu punya jalan. Ia hanya ingin datang dengan kepala tegak,
memperkenalkan dirinya dengan bangga sebagai anak seorang kuli bangunan yang tidak pernah malu atas darah perjuangan yang mengalir di tubuhnya. Dan hari itu akhirnya datang. Hari di mana Raka memutuskan untuk menemui orang tua Nadia dan meminta restu. Ia tidak tahu, pertemuan itu akan menjadi awal dari luka yang dalam, luka yang akan menguji harga dirinya, mengubah pandangannya tentang cinta, dan menuntunnya menuju titik balik yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu, udara terasa berbeda bagi Raka. Sejak pagi, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Setelah bertahun-tahun mengenal Nadia, akhirnya ia memberanikan diri datang ke rumah gadis yang ia cintai. Tujuannya sederhana, ingin memperkenalkan diri secara baik-baik kepada orang tua Nadia dan menyampaikan keseriusannya. Ia tahu, langkah ini bukan hal kecil. Ia bukan pria berharta, bukan keturunan orang terpandang. Tapi ia membawa hal yang lebih besar, niat yang tulus dan rasa hormat. Dengan kemeja putih yang baru saja disetrika, celana hitam bersih, dan sepasang sepatu yang masih tampak baru hasil tabungannya sendiri, Raka berangkat menuju rumah Nadia. Ia membawa bingkisan sederhana berisi buah tangan, kue buatan tetangga yang sering ia bantu di kampung. Ia tak ingin terlihat berlebihan. Ia ingin datang dengan kejujuran, seperti apa adanya dirinya. Rumah Nadia terletak di kawasan perumahan mewah di bagian utara kota. Saat Raka tiba di depan gerbang besar itu, ia sempat terpaku sejenak. Dinding rumah tinggi, catnya putih mengilap, halaman luas dengan taman yang rapi dan air mancur kecil di tengahnya. Mobil-mobil mewah terparkir di garasi yang lebih besar dari seluruh rumah Raka di kampung. Untuk sesaat, rasa minder menyusup ke dadanya. Tapi ia segera menarik napas panjang. Ia mengingat wajah ayahnya. Wajah yang lelah tapi penuh keyakinan. Yang penting sopan dan jujur. Nak, pesan ayahnya sebelum Raka berangkat. Dengan langkah perlahan, ia menekan bel pagar. Tak lama, seorang asisten rumah tangga keluar dan mempersilakan masuk. Raka disambut dengan ramah oleh Pak Hendra, ayah Nadia. Seorang pria berwajah tenang dan berkacamata tipis. Tatapannya lembut, dan suaranya menenangkan. Dari cara bicaranya, Raka bisa merasakan bahwa Pak Hendra adalah orang yang bijak. Mereka berjabat tangan dengan hangat, lalu duduk di ruang tamu yang besar, berisi perabotan mahal dan aroma parfum ruangan yang lembut. Namun, ketenangan itu perlahan sirna ketika Bu Mirna, ibu Nadia, muncul dari arah tangga. Wanita itu berjalan anggun dengan pakaian rapi dan perhiasan berkilau di pergelangan tangan serta lehernya. Dari wajahnya saja, terlihat jelas bahwa ia adalah tipe wanita yang menjaga penampilan dan gengsi di atas segalanya. Tatapannya pertama kali tertuju pada Raka, tajam, penuh selidik, seolah sedang menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Raka berdiri dan memberi salam dengan sopan. Bu Mirna membalas, tapi tidak sepenuh hati. Ia hanya mengangguk kecil sambil duduk di kursi utama. Suasana yang tadi hangat mendadak berubah tegang. Raka berusaha menahan gugup, sementara Nadia, yang sejak tadi berdiri di dekatnya, mencoba menenangkan dengan senyum tipis. Pak Hendra memulai pembicaraan ringan tentang pekerjaan, kampus, dan kehidupan Raka. Dengan jujur, Raka menceritakan bahwa ia baru mulai bekerja di perusahaan konstruksi kecil, dan masih berjuang meniti karir. Pak Hendra tampak tertarik, bahkan beberapa kali mengangguk sambil berkata, "Itu bagus, Nak. Pekerjaan apapun kalau dijalani dengan sungguh-sungguh pasti membawa hasil." Namun, dari raut wajah Bu Mirna, terlihat jelas bahwa ia tidak sependapat. Ia duduk diam, tapi matanya penuh tanda tanya, bukan rasa ingin tahu, melainkan penilaian. Beberapa menit kemudian, Bu Mirna mulai angkat bicara. Nada suaranya halus, tapi ada ketegangan tersembunyi di baliknya. "Jadi, kamu bekerja di bidang konstruksi, ya, Nak Raka? Menarik juga. Kalau boleh tahu, orang tuamu bekerja di bidang yang sama?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi caranya bertanya membuat Raka merasa diuji. Dengan tenang, ia menjawab, "Iya, Bu. Ayah saya juga bekerja di bidang itu. Beliau seorang kuli bangunan." Ruangan yang semula tenang seketika terasa dingin. Nadia menunduk. Pak Hendra terdiam,
dan senyum tipis di wajah Bu Mirna perlahan hilang. Ia mengulang pelan, seolah memastikan apa yang baru ia dengar. Kuli bangunan. Raka mengangguk pelan. Iya, Bu. Ayah saya sudah puluhan tahun bekerja sebagai kuli. Beliau orang yang jujur dan pekerja keras. Saya belajar banyak darinya. Bu Mirna bersandar di kursinya. Ia menarik napas, lalu melepaskannya perlahan. Tidak ada kata-kata berikutnya. Tapi ekspresinya berubah. Tatapannya yang tadinya dingin kini berubah menjadi dingin bercampur sinis. Ia tak perlu mengucapkan apapun untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Cara pandangnya saja sudah cukup membuat Raka tahu bahwa dirinya sedang dihakimi tanpa kata. Waktu berjalan lambat. Nadia mencoba memecah suasana dengan berbicara tentang hal lain. Tentang proyek sosial yang dulu mempertemukan mereka. Tentang bagaimana Raka sering membantu warga. Tapi Bu Mirna tampak tidak tertarik. Ia menatap jam tangannya. Lalu menatap Raka kembali dengan senyum sopan tapi kaku. Kamu anak yang sopan, Raka. Tapi maaf, saya orangnya terus terang. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Katanya singkat. Kalimat itu terdengar sopan, tapi nadanya jelas menunjukkan batas. Raka tahu, dalam pandangan Bu Mirna, ia tidak termasuk dalam kategori yang terbaik. Ia menunduk hormat. Mencoba menyembunyikan rasa perih di dadanya. Pak Hendra berusaha mengembalikan suasana. Ia menawari Raka minuman, bertanya tentang rencana ke depan, dan memberi nasihat ringan tentang kerja keras. Namun percakapan itu tidak pernah kembali nyaman. Bu Mirna sesekali menyela, menanyakan hal-hal kecil tapi bernada merendahkan, seperti berapa gaji Raka atau di mana ia tinggal. Nadia semakin terlihat gelisah. Sementara Raka menjawab dengan tenang, tanpa rasa malu, meskipun hatinya seperti diremas. Ketika akhirnya Raka berpamitan pulang, suasana masih terasa berat. Ia berdiri, mengucapkan terima kasih atas waktu dan sambutannya, lalu berpaling ke arah Nadia. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin berkata sesuatu tapi tak sanggup. Pak Hendra menyalaminya dengan hangat. Sementara Bu Mirna hanya mengangguk tanpa senyum. Saat Raka melangkah keluar rumah, angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan pelan menyusuri jalan kompleks mewah itu, sambil memegang bingkisan yang tidak sempat dibuka. Dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, antara kecewa, sedih, dan juga lega karena akhirnya ia tahu seperti apa medan yang harus ia hadapi. Ia tidak marah pada Bu Mirna. Ia hanya merasa miris. Bahwa dunia ini memang sering menilai manusia bukan dari hati dan niatnya, tapi dari harta dan jabatan. Dalam perjalanan pulang, bayangan ayahnya kembali muncul di pikirannya. Wajah tua itu, tangan kasar yang penuh luka, senyum tulus setiap kali Raka berangkat kerja. Semua itu membuat dadanya sesak. Ia tahu, jika ayahnya tahu ia dihina karena pekerjaan yang jujur itu, hatinya akan hancur. Karena itulah Raka berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa anak seorang kuli bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi, tanpa harus menginjak siapapun. Hari itu menjadi titik balik pertama dalam hidupnya. Pertemuan sederhana yang berakhir dengan tatapan sinis seorang ibu telah menyalakan bara kecil di dalam hatinya. Bukan bara dendam, tapi tekad untuk berjuang lebih keras lagi. Ia tahu, hidup tidak akan mudah. Tapi bagi Raka, kehormatan ayahnya jauh lebih penting daripada penerimaan siapapun. Dan tanpa disadari, langkah kecilnya sore itu akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan pertama yang menegangkan itu, Raka masih memikirkan kejadian di rumah Nadia. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa tidak semua orang bisa langsung mengerti latar belakang seseorang hanya dalam sekali pertemuan. Ia berusaha berpikir positif, meyakini bahwa mungkin Bu Mirna hanya kaget atau butuh waktu untuk menerima keadaan. Namun, bayangan wajah sinis wanita itu terus menghantuinya. Tatapan dingin yang seolah menilai dirinya tidak pantas berdampingan dengan putrinya. Raka bukan tipe pria yang mudah putus asa. Meski hatinya terluka, ia tetap menghormati orang tua Nadia. Ia tidak ingin hubungan mereka rusak karena salah paham. Ia juga tahu Nadia sedang berada di posisi sulit, di antara cinta dan restu orang tua. Karena itu,
Ia memilih untuk bersabar. Ia tetap menjaga komunikasi dengan Nadia, tetap datang menjemput ketika sempat, tetap memberi perhatian tanpa berlebihan. Ia ingin membuktikan bahwa ketulusan tak perlu dibungkus dengan kemewahan. Di sisi lain, Bu Mirna ternyata tidak bisa berhenti memikirkan pertemuan itu. Setiap kali melihat Nadia tersenyum sambil bermain ponsel, pikirannya langsung melayang pada sosok Raka. Ia merasa tidak tenang membayangkan putrinya menjalin hubungan dengan seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana, apalagi anak seorang kuli bangunan. Dalam pandangannya, masa depan Nadia harus terjamin, harus menikah dengan pria dari keluarga terhormat, bukan seseorang yang ia anggap tidak sepadan. Bu Mirna bukan wanita jahat, ia hanya terlalu dikuasai rasa takut akan kehilangan gengsi. Ia tumbuh di keluarga yang menilai keberhasilan dari harta dan status sosial. Baginya, kehormatan keluarga harus dijaga, meski harus mengorbankan perasaan anak sendiri. Sementara itu, Nadia mencoba menenangkan ibunya. Ia berulang kali menjelaskan bahwa Raka bukan orang sembarangan, bahwa Raka punya tekad dan kerja keras yang luar biasa. Namun, setiap kali ia menyebut nama Raka, wajah Bu Mirna menegang. Nadia, kamu tidak paham dunia ini seperti apa. Orang boleh baik, tapi kalau hidupnya susah, kamu yang nanti menderita, katanya suatu sore. Nadia hanya diam, menahan air mata. Ia tahu membantah hanya akan memperkeruh keadaan. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang tak terlihat. Raka tetap berusaha sopan. Suatu akhir pekan, ia memberanikan diri datang lagi ke rumah Nadia. Kali ini bukan untuk berbicara tentang hubungan mereka, melainkan untuk menyerahkan rancangan proyek yang sedang ia kerjakan bersama tim kantornya. Proyek itu kebetulan dekat dengan kawasan rumah Nadia, dan Raka berpikir tak ada salahnya mampir sebentar. Ia berharap bisa menunjukkan kesungguhannya, bahwa dirinya sedang berusaha keras membangun karir yang layak. Namun, niat baik itu justru menjadi awal konflik yang lebih besar. Ketika Raka tiba, Nadia sedang tidak di rumah. Yang menyambutnya adalah Bu Mirna, yang kebetulan baru pulang dari arisan. Begitu melihat Raka berdiri di depan pintu dengan map proyek di tangannya, ekspresi Bu Mirna berubah. Alisnya terangkat, bibirnya menegang. "Kamu datang lagi?" tanyanya dengan nada dingin. Raka berusaha tersenyum sopan. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk urusan pribadi, tapi sekadar ingin menitipkan sesuatu pada Nadia. Namun, nada suaranya yang tenang justru membuat Bu Mirna semakin tersinggung. Dalam pandangannya, Raka terlalu berani, terlalu percaya diri untuk ukuran seseorang yang tidak pantas mendekati anaknya. "Masih banyak wanita lain di dunia ini, Raka," kata Bu Mirna pelan, tapi penuh tekanan. "Kamu anak yang baik, tapi tolong pahami posisi kamu. Nadia sudah saya rencanakan masa depannya. Dia akan menikah dengan pria yang bisa menjamin kehidupannya, bukan dengan seseorang yang..." Kalimat itu menggantung di udara. Raka menatap Bu Mirna dalam diam. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar. Ia menunduk hormat, mencoba mengendalikan perasaan yang bergolak di dalam dada. Tapi kemudian, Bu Mirna melanjutkan kalimatnya dengan nada yang menusuk. "Bapakmu itu cuma kuli, Raka. Kamu sendiri bilang, kan? Kuli bangunan. Saya tidak mau anak saya hidup dari keringat kasar orang lain. Maaf, tapi saya tidak mau menurunkan derajat keluarga kami." Kata-kata itu menghantam dada Raka seperti palu. Untuk beberapa detik, ia bahkan tidak bisa bernapas. Matanya panas, tenggorokannya terasa kering. Dalam hidupnya, ia sudah sering diremehkan karena latar belakangnya. Tapi mendengar hinaan seperti itu secara langsung, diucapkan tepat di hadapannya, rasanya jauh lebih menyakitkan. Ia bukan marah karena dirinya dihina, tapi karena orang yang dihina adalah ayahnya. Orang yang telah bekerja seumur hidup tanpa pernah mengeluh. Raka menggenggam map di tangannya erat-erat, menahan getar tubuhnya. Ia ingin menjawab, ingin membela ayahnya. Tapi ia tahu tak akan ada gunanya berdebat dengan orang yang hatinya tertutup oleh gengsi. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, dengan suara yang bergetar. "Ayah saya mungkin cuma kuli, Bu, tapi beliau tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu, dan tidak pernah merendahkan orang lain."
Hening sejenak. Bu Mirna tak membalas. Ia hanya berpaling, seolah tidak ingin mendengar lebih jauh. Raka menatapnya sebentar, lalu berpamitan dengan sopan. Ia melangkah keluar dari rumah itu dengan dada sesak, meninggalkan suasana yang kini berubah dingin seperti tembok yang tak bisa ditembus. Di jalan, langkah Raka terasa berat. Kata-kata, "Bapakmu itu cuma kuli," terus berputar di kepalanya. Ia merasa seperti ditampar kenyataan bahwa sekeras apapun ia berusaha, bagi sebagian orang, darahnya tetap dianggap rendah. Namun di balik luka itu, muncul api kecil di dalam hatinya. Api yang tidak terbakar oleh amarah, tapi oleh tekad. Ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari, ia akan membuat dunia melihat betapa berharganya sosok ayah yang selama ini dianggap tidak berkelas, itu. Ia akan membuktikan, tanpa perlu merendahkan siapapun. Sementara itu, di rumah, Nadia pulang dan mendapati ibunya tampak murung. Ia menanyakan apa yang terjadi, dan Bu Mirna hanya menjawab singkat. Lelaki itu datang lagi. Nadia langsung tahu siapa yang dimaksud. Ia menatap ibunya dengan cemas, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar Raka tidak kehilangan semangat karena sikap ibunya. Malam itu, Raka duduk di depan rumah kontrakannya yang sederhana. Lampu jalan menyala redup. Angin malam berembus lembut. Ia menatap telapak tangannya sendiri, kasar dan sedikit berdebu, mirip tangan ayahnya. Di sana ia melihat kebanggaan, bukan aib. Ia menatap langit dan berbisik, "Aku janji, Yah, suatu hari nanti mereka akan tahu siapa kita sebenarnya." Dan dari malam itu, tekad Raka berubah menjadi tujuan hidup. Ia tidak lagi hanya ingin bekerja untuk bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras seorang kuli bisa melahirkan seseorang yang dihormati, bukan karena uangnya, tapi karena keteguhan hatinya. Sejak peristiwa itu, hari-hari Raka terasa jauh lebih berat. Meski ia mencoba terlihat tegar di depan semua orang, di dalam hatinya ada luka yang belum sembuh. Ucapan Bu Mirna yang menampar harga dirinya terus bergema di kepalanya seperti gema di ruangan kosong. Tidak hilang, hanya melemah untuk kemudian terdengar lagi. "Bapakmu itu cuma kuli." Kalimat yang singkat, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak setiap kali ia mengingatnya. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Raka selalu menyempatkan diri membantu ayahnya, Pak Darto, mempersiapkan peralatan bangunan yang akan dibawa ke proyek. Lelaki paruh baya itu sudah beruban di sebagian rambutnya. Namun wajahnya tetap menyimpan semangat yang tulus. Ia tidak tahu apa yang terjadi antara Raka dan keluarga Nadia. Ia hanya mengira anaknya sedang lelah bekerja. "Nak, jangan terlalu mikirin kerjaan. Istirahat yang cukup," katanya setiap pagi. Raka hanya tersenyum kecil, menutupi luka dengan senyum yang hambar. Dalam diam, Raka memandangi tangan ayahnya yang kasar dan penuh kapalan. Di balik tangan itu ada cinta yang tidak pernah diminta balasan. Sejak kecil, Raka tahu ayahnya bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap tetes keringat yang jatuh dari wajah ayahnya adalah bukti kasih yang lebih tulus dari ribuan kata manis. Dan kini, orang sebaik itu dihina hanya karena pekerjaannya. Hatinya memberontak. Ia ingin membela, tapi bagaimana? Dunia sudah terlanjur menilai segalanya dari status dan harta. Hari itu, di kantor, Raka berusaha fokus mengerjakan desain bangunan yang sedang ia tangani. Ia bekerja di sebuah perusahaan arsitektur kecil, tapi cukup menjanjikan. Raka dikenal tekun, disiplin, dan penuh ide. Atasannya sering memuji hasil kerjanya, tapi Raka jarang merasa puas. Ia tahu, jika ingin membuktikan sesuatu, ia harus bekerja 10 kali lebih keras daripada orang lain. Ia ingin berdiri di titik di mana tidak ada lagi yang berani menghina ayahnya hanya karena latar belakang keluarga mereka. Namun, luka batin tidak mudah disembuhkan oleh kerja keras saja. Setiap kali Raka membuka berkas proyek atau menggambar rancangan bangunan, bayangan wajah Bu Mirna muncul lagi. Tatapan penuh gengsi itu menghantui pikirannya. Ia merasa kecil, bukan karena ia rendah, tapi karena ada orang yang berhasil membuatnya merasa tidak cukup meskipun sudah berjuang sekuat tenaga. Di tengah kebisuan ruang kerjanya,
Raka menatap layar komputernya yang menampilkan rancangan rumah. Rumah yang indah, megah, dan kokoh. Ironisnya, ia menggambar rumah untuk orang lain, sementara rumah dalam hatinya sendiri sedang retak. Suatu sore, Nadia menghubungi Raka lewat telepon. Suaranya terdengar lembut tapi penuh kekhawatiran. Raka, aku minta maaf ya atas sikap Mama. Aku tahu itu menyakitkan. Raka hanya menjawab pelan. Tidak apa-apa, Nat. Aku tahu kamu juga terjepit. Hening panjang tercipta di antara mereka. Dalam hening itu, Raka menyadari bahwa perasaannya terhadap Nadia tidak berubah. Tapi ada dinding besar yang kini berdiri di antara mereka. Dinding yang terbuat dari gengsi dan perbedaan cara pandang. Malam harinya, Raka duduk di teras rumah sambil menatap ayahnya yang baru pulang bekerja. Peluh menetes di pelipis Pak Darto. Bajunya lusuh, tapi matanya tenang. Raka memperhatikan setiap gerak tubuh ayahnya dengan perasaan campur aduk antara bangga dan sedih. Ia tahu betapa keras perjuangan ayahnya demi keluarga. Lalu, bagaimana mungkin seseorang bisa menghina sosok seagung itu hanya karena profesinya? Saat itulah Raka menyadari bahwa dunia sering tidak adil terhadap orang kecil. Bukan karena mereka tidak berharga, tapi karena banyak yang menilai manusia dari seberapa tebal dompetnya, bukan seberapa kuat hatinya. Raka menatap langit malam yang dipenuhi bintang, lalu berbisik dalam hati. Kalau semua orang seperti Mama Nadia, tak akan ada tempat untuk orang seperti ayah. Beberapa hari kemudian, di proyek tempat ayahnya bekerja, terjadi kecelakaan kecil. Seorang pekerja jatuh dari tangga, dan Pak Darto berlari menolong tanpa pikir panjang. Dalam proses itu, tangan Pak Darto tergores cukup dalam. Raka yang kebetulan datang menjemput langsung panik. Ia membawa ayahnya ke klinik terdekat. Untungnya luka itu tidak parah, tapi kejadian itu membuat Raka semakin sadar. Pekerjaan ayahnya penuh risiko, tapi ayahnya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Saat melihat ayahnya duduk di kursi klinik dengan perban di tangan, Raka merasa dadanya seakan diremas. Ia teringat lagi ucapan Bu Mirna. Betapa tidak adilnya dunia yang menilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Ia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ayah nggak apa-apa, kan? Tanya Raka pelan. Pak Darto tersenyum. Ayah sudah biasa luka, Nak. Yang penting pekerjaan selesai, keluarga tenang. Kalimat sederhana itu justru membuat Raka ingin menangis. Di balik kata, sudah biasa. Ada ketabahan yang tidak semua orang sanggup punya. Ia tahu, luka di tangan ayahnya akan sembuh. Tapi luka di hatinya sendiri masih terbuka. Luka yang tidak berdarah, tapi terasa jauh lebih sakit. Malam itu, setelah semua tenang, Raka kembali ke kamarnya. Ia duduk lama menatap meja kerjanya yang penuh kertas gambar. Di salah satu sudut meja, ada foto dirinya bersama ayahnya saat masih kecil. Mereka berdua tersenyum sambil berdiri di depan rumah setengah jadi yang dulu mereka bangun bersama. Ia menatap foto itu lama, lalu menutup matanya. Dalam diam, air mata jatuh juga. Ia tidak menangis karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan perasaan yang tidak sempat ia ucapkan pada siapapun. Maaf, Yah, bisiknya lirih. Aku belum bisa bikin ayah bangga sepenuhnya. Tapi aku janji. Aku akan buat orang-orang itu sadar siapa ayah sebenarnya. Aku akan buat mereka hormat. Keesokan paginya, Raka berangkat ke kantor lebih awal. Ia mulai menulis ide untuk proyek baru yang sedang ditawarkan klien besar. Dalam pikirannya, proyek ini akan jadi titik balik hidupnya. Ia ingin membangun sesuatu yang bukan hanya megah di mata orang lain, tapi juga bermakna bagi dirinya sendiri. Ia ingin setiap garis pada rancangan itu menjadi bukti bahwa anak seorang kuli pun bisa menciptakan sesuatu yang besar. Namun, di balik semangat yang mulai tumbuh, Raka tahu luka itu belum hilang sepenuhnya. Setiap kali ia mengingat wajah Bu Mirna, hatinya masih terasa panas. Tapi kini, amarah itu sudah berubah bentuk. Bukan lagi kebencian, melainkan tekad. Ia tidak akan membalas dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan. Ia akan membungkam mulut yang menghina ayahnya, bukan dengan teriakan, tapi dengan pembuktian. Dan malam itu, sebelum tidur,
Raka kembali menatap langit-langit kamar yang kusam. "Bapakmu cuma kuli," ucap suara itu lagi dalam ingatannya. Tapi kali ini, Raka tersenyum kecil. Ia tidak lagi marah. Ia tahu suatu hari nanti, kalimat itu akan kehilangan maknanya, karena dunia akan melihat betapa berharganya seorang kuli yang berhasil membesarkan anak dengan hati sebesar ayahnya. Sejak hari itu, Raka mulai menata hidupnya dengan cara berbeda. Ia tidak lagi bekerja sekadar untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk tujuan yang jauh lebih besar, membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari status sosial atau pekerjaan orang tuanya. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi justru dari luka itulah muncul kekuatan yang membuatnya lebih gigih daripada sebelumnya. Setiap pagi, Raka berangkat kerja lebih awal dari siapapun. Ia datang ke kantor ketika udara masih dingin dan jalanan belum ramai. Ia menyalakan komputer, menyiapkan sketsa, memeriksa ulang setiap rancangan, memastikan tidak ada satu garis pun yang salah. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikap itu. Dulu Raka dikenal pendiam dan tenang, tapi kini ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, semacam bara kecil yang membakar semangatnya dari dalam. Ia tidak banyak bicara, tapi hasil kerjanya berbicara untuknya. Atasannya, Pak Suryo, beberapa kali menepuk bahunya dengan bangga. "Kerjaanmu makin rapi, Ka. Detailnya kuat, proporsional. Aku suka cara kamu mikir," katanya suatu pagi. Raka hanya tersenyum sopan. Ia berterima kasih, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini baru awal. Ia belum boleh berhenti. Ia belum mencapai apapun. Di sela-sela kesibukan, Raka tetap menyempatkan waktu untuk membantu ayahnya. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Justru di sanalah ia menemukan ketenangan yang tidak bisa ia dapat di tempat lain. Bau semen, suara palu, dan debu proyek menjadi saksi bisu betapa keras perjuangan ayah dan anak itu. Kadang mereka hanya duduk di tepi bangunan setengah jadi, menikmati teh dari termos tua sambil berbincang ringan. Tidak banyak kata, tapi kehangatannya dalam. Di balik kesederhanaan itu, Raka menemukan alasan terbesar untuk terus maju. Suatu hari, kantor tempat Raka bekerja mendapatkan proyek besar, membangun perumahan modern di kawasan strategis. Nilainya miliaran rupiah, dan semua orang berlomba-lomba ingin terlibat. Raka tidak banyak berharap, tapi ia tetap menyerahkan desain versinya. Ia begadang berhari-hari, memperhitungkan setiap sudut dan cahaya, merancang bukan hanya dari sisi estetika tapi juga dari hati. Dalam pikirannya, ia ingin rumah itu menjadi simbol dari kerja keras. Rumah yang bisa berdiri kokoh meski dibangun dari tangan-tangan sederhana, seperti tangan ayahnya. Ketika hasil presentasi diumumkan, semua orang terkejut. Desain Raka terpilih sebagai rancangan utama yang akan digunakan. Klien memujinya karena orisinal dan bermakna. "Desain ini bukan hanya indah, tapi punya jiwa," kata salah satu pengembang. Ucapan itu membuat dada Raka terasa hangat. Untuk pertama kalinya, hasil kerja kerasnya diakui di hadapan banyak orang. Ia menunduk dalam, menahan haru yang hampir tumpah. Namun di balik kebahagiaan itu, Raka tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Ia justru memikirkan ayahnya. Orang yang selama ini menjadi alasan ia kuat. Begitu proyek dimulai, Raka mengajak ayahnya melihat lokasi. Saat mereka berdiri di tengah tanah lapang yang akan dibangun, Raka berkata pelan, "Yah, ini rancangan yang aku buat. Kalau nanti sudah jadi, aku mau ayah lihat hasilnya." Pak Darto menatap hamparan tanah itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak sepenuhnya paham tentang arsitektur, tapi ia bisa merasakan kebanggaan yang luar biasa. "Ayah bangga sama kamu, Nak," ucapnya pelan. Raka hanya tersenyum, tapi di dadanya terasa ada beban besar yang terangkat. Hari demi hari, proyek berjalan dengan cepat. Raka turun langsung ke lapangan, memastikan semua sesuai rencana. Ia tidak segan bekerja di bawah terik matahari bersama para pekerja bangunan. Mereka awalnya canggung melihat seorang arsitek ikut mengangkat bahan bangunan, tapi lama-lama mereka menghormatinya. "Mas Raka beda, nggak sombong," kata salah satu mandor suatu kali. Raka hanya tersenyum. Ia tahu, tanpa para pekerja seperti mereka,
tidak akan ada bangunan megah di dunia ini. Setiap kali melihat tangan-tangan kasar yang bekerja di bawah panas matahari, Raka teringat pada ayahnya. Ia melihat pantulan wajah ayahnya di antara para kuli itu. Wajah yang mungkin lelah, tapi jujur dan penuh harga diri. Dan setiap kali itu pula, semangatnya bertambah kuat. Ia ingin proyek ini selesai dengan sempurna, bukan hanya untuk reputasinya, tapi sebagai penghargaan bagi setiap orang kecil yang sering diremehkan. Beberapa bulan kemudian, proyek itu selesai lebih cepat dari perkiraan. Hasilnya memuaskan semua pihak. Perumahan itu berdiri megah, modern, tapi tetap memiliki sentuhan hangat pada setiap detailnya. Klien besar yang memesan proyek itu bahkan memberikan penghargaan khusus kepada Raka. Namanya disebut di acara peluncuran perumahan, dan banyak media meliput keberhasilannya. Namun, di tengah tepuk tangan dan sorotan, Raka tidak merasa jumawa. Ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana rasanya kalau Bu Mirna melihat ini. Bukan karena ia ingin pamer, tapi karena ingin membungkam kata-kata hina yang dulu pernah ia dengar. Ia ingin dunia tahu bahwa anak seorang kuli pun bisa berdiri sejajar dengan siapapun tanpa harus kehilangan kesederhanaannya. Setelah acara itu, Raka pulang ke rumah dengan wajah tenang. Ia menyerahkan sebagian bonus proyek kepada ayahnya. "Ini hasil kerja kita, Yah," katanya pelan. Pak Darto menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kita?" tanyanya, tersenyum. "Kamu yang kerja keras, Nak." Raka menggeleng. "Kalau bukan karena ayah, aku nggak akan tahu arti kerja keras." Malam itu mereka makan bersama di rumah sederhana mereka. Tapi suasananya lebih hangat dari biasanya. Tidak ada meja besar, tidak ada lampu kristal, hanya dua laki-laki yang saling menghargai perjuangan satu sama lain. Di luar, hujan turun perlahan, seolah ikut merayakan keberhasilan kecil itu. Namun di dalam hati Raka, ada satu hal yang belum selesai. Keberhasilannya belum diketahui oleh orang yang paling meragukannya. Ia tidak berniat membalas dendam, tapi ada dorongan halus dalam dirinya untuk menunjukkan kebenaran, bukan lewat kata-kata, tapi lewat hasil nyata. Ia ingin Bu Mirna tahu siapa dirinya sebenarnya, dan siapa ayah yang selama ini ia hina. Maka diam-diam, Raka mulai menyiapkan sesuatu. Ia tahu proyek berikutnya yang ditangani perusahaannya adalah pembangunan rumah pribadi milik seorang klien baru. Saat melihat dokumen awal, Raka tertegun. Nama klien itu tertulis jelas di atas kertas, Mirna Adinata. Dunia seolah berputar dalam diam. Tangannya bergetar, matanya membulat. Ia membaca ulang nama itu berulang kali, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi benar, wanita yang dulu menghina ayahnya kini menjadi klien di perusahaan tempat ia bekerja. Untuk sesaat, jantung Raka berdetak cepat, antara marah, canggung, dan tidak percaya. Namun, perlahan, ia menenangkan diri. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini saatnya takdir memberi kesempatan baginya untuk membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan pembuktian yang sebenarnya. Malam itu, Raka duduk lama di meja kerjanya. Ia menatap blueprint kosong di hadapannya dan berkata dalam hati, "Baiklah, Bu Mirna. Kali ini, biar karya yang bicara." Dan dari sanalah babak baru kehidupannya dimulai. Bukan lagi sekadar perjuangan membuktikan diri, tapi pertarungan antara luka lama dan kebesaran hati. Beberapa minggu setelah menerima proyek baru itu, Raka mulai menyiapkan semua dokumen dan rancangan awal yang akan dipresentasikan kepada klien. Ia tahu nama yang tertulis di berkas itu bukan sembarang nama, Mirna Adinata, wanita yang pernah menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, kenangan itu belum benar-benar hilang dari ingatannya. Setiap kali mengingat ucapan, "Bapakmu cuma kuli," hatinya masih terasa sesak. Tapi kali ini, ia sudah berbeda. Ia bukan lagi Raka yang dulu datang dengan kepala tertunduk dan hati penuh luka. Kini ia berdiri di atas kakinya sendiri, kuat, tenang, dan berwibawa. Hari presentasi tiba. Sejak pagi, Raka mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti. Ia mengenakan kemeja putih dan jas sederhana, tapi rapi. Di wajahnya tergambar ketenangan yang matang.
Ia tidak mempersiapkan diri untuk membalas dendam, tapi ia tahu, pertemuan ini akan menjadi titik balik yang menentukan. Ia ingin menatap wanita itu tanpa rasa takut, tanpa dendam, hanya dengan keyakinan bahwa waktu telah membuktikan siapa dirinya. Di ruang rapat perusahaan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Klien sudah dijadwalkan datang pukul 10 pagi. Raka duduk di kursinya sambil menatap layar presentasi, memastikan semuanya berjalan lancar. Tepat ketika jarum jam menunjuk angka 10, pintu ruang rapat terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah mantap. Rambutnya tersusun rapi, penampilannya elegan, dengan perhiasan berkilau di tangan dan leher. Raka menatap tanpa berkedip. Tidak salah lagi, itu Bu Mirna. Waktu seolah berhenti sesaat. Raka merasakan dadanya bergetar pelan, bukan karena takut, tapi karena kejutan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Bu Mirna tidak menyadari siapa yang duduk di hadapannya. Ia hanya melihat seorang arsitek muda yang tampak profesional dan sopan. Dunia telah berputar jauh sejak pertemuan terakhir mereka. Raka kini tampil jauh berbeda, tidak lagi dengan pakaian sederhana dan wajah ragu, tapi dengan aura tenang yang penuh keyakinan. Ketika presentasi dimulai, Raka berbicara dengan nada tenang dan jelas. Ia menjelaskan konsep desain rumah yang modern namun tetap hangat, memperlihatkan detail demi detail yang menunjukkan ketelitian dan kepekaannya terhadap kebutuhan klien. Setiap kata keluar dari mulutnya tanpa ragu, seolah telah dirangkai dengan hati-hati. Bu Mirna menyimak dengan penuh perhatian. Ia terlihat kagum, meski belum mengenali siapa sebenarnya orang di hadapannya. Setelah sesi presentasi selesai, Bu Mirna memberikan beberapa pertanyaan ringan tentang struktur dan konsep ruangan. Raka menjawab semuanya dengan tenang, bahkan dengan sedikit senyum. Namun saat pandangan mereka bertemu lebih lama, Bu Mirna mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada sorot mata yang familiar di wajah pria muda itu. Sorot mata yang dulu pernah ia pandang dengan sinis. Ia menatap lebih lama, mencoba mengingat. Hingga akhirnya, napasnya tertahan. "Maaf, kamu, Raka, bukan?" Tanyanya pelan, dengan nada yang berubah sedikit kaget. Raka menatapnya sopan dan mengangguk. "Benar, Bu. Saya Raka. Kita pernah bertemu beberapa tahun lalu." Ruangan mendadak hening. Bu Mirna menatapnya lama. Matanya membulat. Dalam sekejap, semua kenangan masa lalu muncul kembali di kepalanya. Hari di mana ia mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya ia ucapkan, tatapan sinisnya, penghinaan yang keluar dari mulutnya tanpa pikir panjang. Kini, pria yang dulu ia rendahkan berdiri di hadapannya sebagai arsitek utama dari proyek besar yang sedang ia pesan. Dunia seperti menamparnya dengan lembut namun keras. Wajah Bu Mirna berubah pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Raka tetap duduk tenang, tidak menampakkan sedikit pun kesombongan. Ia bukan datang untuk balas dendam. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang bisa berdiri tegak tanpa perlu membalas hinaan dengan hinaan. "Sudah lama sekali, ya, Bu," kata Raka pelan. "Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi, apalagi dalam situasi seperti ini." Bu Mirna berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Ia tidak bisa menatap mata Raka lebih lama. Ada rasa malu yang menekan dadanya. Dalam pikirannya, ia masih ingat bagaimana dulu ia menolak anak muda ini mentah-mentah hanya karena status sosialnya. Ia ingat kata-kata kejam yang ia lontarkan. Dan kini semuanya terasa menghantam balik dirinya dengan kekuatan berkali lipat. Raka melanjutkan pembicaraan seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap profesional, menjawab setiap pertanyaan, dan menutup pertemuan dengan sopan. Ketika rapat berakhir, semua orang berdiri untuk saling berjabat tangan. Saat giliran Bu Mirna, tangannya sedikit bergetar ketika menggenggam tangan Raka. "Desain kamu luar biasa," katanya pelan. "Saya tidak menyangka." Kalimatnya terhenti di tengah. Raka hanya menjawab dengan senyum tipis. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha sebaik mungkin." Setelah mereka berpisah, Bu Mirna berjalan keluar dengan langkah goyah. Di parkiran, ia duduk di mobil cukup lama tanpa menyalakan mesin. Hatinya terasa sesak.
Gengsi dan kebanggaannya hancur oleh kenyataan yang tak terbantahkan. Pria yang dulu ia hina kini jauh lebih berhasil daripada yang ia bayangkan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasakan air mata menetes tanpa bisa ditahan. Rasa malu, sesal, dan kagum bercampur menjadi satu. Sementara itu, Raka kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk diam, memandangi meja dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak merasa puas atau senang. Tidak ada kebahagiaan dalam membuat orang lain merasa rendah. Justru ada rasa hampa di dada. Ia sadar, kemenangan sejati bukan saat seseorang membalas penghinaan, tapi ketika ia mampu menatap orang yang pernah menyakitinya tanpa dendam. Hari-hari berikutnya, proyek rumah Bu Mirna berjalan lancar. Ia sering datang ke lokasi pembangunan, tapi setiap kali bertemu Raka, sikapnya berubah total. Tidak ada lagi nada sombong. Ia berbicara dengan lembut, penuh hormat. Ia bahkan sering menanyakan kabar keluarga Raka. Setiap kali itu terjadi, Raka hanya menjawab singkat tapi sopan. Dalam hatinya, ia tidak ingin memperpanjang masa lalu. Ia sudah memaafkan, meski tak akan pernah melupakan. Namun, bagi Bu Mirna, rasa bersalah itu terus menghantui. Setiap kali melihat Raka berbicara dengan para pekerja bangunan, ia teringat bagaimana dulu ia merendahkan pekerjaan seperti itu. Kini, ia melihat sendiri bagaimana para kuli itu bekerja dengan penuh dedikasi, dan bagaimana Raka memperlakukan mereka dengan hormat. Ia sadar, selama ini pandangannya tentang kehormatan dan derajat manusia keliru. Suatu sore, ketika proyek hampir selesai, Bu Mirna datang sendirian ke lokasi. Ia berdiri di depan rumah barunya yang sudah hampir rampung, menatap bangunan megah itu dengan mata berkaca-kaca. Raka menghampirinya dan bertanya dengan sopan, "Apakah ada yang ingin ibu ubah dari desainnya?" Bu Mirna menatap Raka. Suaranya bergetar. "Tidak, Raka. Semuanya sudah sempurna. Hanya, saya ingin bilang, saya menyesal atas apa yang pernah saya ucapkan dulu. Saya malu. Sangat malu." Raka terdiam sejenak. Lalu ia menjawab dengan tenang. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah lupa. Semua orang bisa salah." Padahal, dalam hati, ia tidak benar-benar lupa. Ia hanya memilih untuk tidak mengingat. Ia tahu, tidak ada gunanya menumbuhkan kebencian di hati. Kadang, balasan terbaik memang bukan kemarahan, tapi keberhasilan yang berbicara dengan sendirinya. Malam itu, Bu Mirna pulang ke rumah dengan hati yang berat. Di dalam mobil, ia menangis dalam diam. Ia sadar, orang yang dulu ia hina justru jauh lebih mulia darinya. Sementara Raka, di sisi lain kota, menatap hasil pekerjaannya dengan senyum tipis. Ia tahu, hidup telah membawanya pada titik di mana luka dan pembuktian bertemu dalam garis yang sama, garis tenang yang tidak lagi berisi kemarahan, tapi kebijaksanaan. Namun, di balik ketenangan itu, takdir masih menyimpan satu kejutan terakhir, sesuatu yang akan mengubah segalanya dalam hidup Raka dan Bu Mirna. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah pertemuan itu. Proyek pembangunan rumah Bu Mirna sudah hampir selesai. Hanya tinggal beberapa tahap penyelesaian akhir. Bagi Raka, pekerjaan ini adalah salah satu proyek paling berkesan dalam hidupnya. Bukan karena nilai kontraknya yang besar, tapi karena makna yang tersimpan di baliknya. Setiap bata, setiap dinding, seolah menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya. Dari anak kuli bangunan yang dulu diremehkan, hingga kini menjadi arsitek yang disegani. Meski di luar terlihat tenang, di dalam hati Raka masih menyimpan rasa iba pada Bu Mirna. Ia bisa melihat bagaimana wajah wanita itu berubah setiap kali berpapasan dengannya di lokasi proyek. Tatapan tajam dan sombong itu telah menghilang, digantikan dengan pandangan lembut yang dipenuhi penyesalan. Raka tidak lagi melihat seorang wanita yang tinggi hati, melainkan seorang ibu yang tersadar bahwa dunia tidak selamanya diukur dengan harta dan status. Namun kehidupan memang suka bermain di luar dugaan. Suatu pagi, ketika Raka baru tiba di kantor, ia mendapat kabar yang membuat langkahnya terhenti. Dari telepon seorang pekerja lapangan, ia diberitahu bahwa Bu Mirna pingsan di lokasi proyek. Tanpa pikir panjang, Raka langsung bergegas ke sana.
Mobilnya melaju kencang di jalan yang mulai ramai oleh kendaraan pagi. Dadanya terasa berat. Entah mengapa kabar itu membuatnya benar-benar cemas. Sesampainya di lokasi, suasana sudah ramai. Beberapa pekerja berkumpul di halaman depan rumah yang hampir jadi itu. Mereka terlihat panik, dan di tengah-tengah mereka, tubuh Bu Mirna terbaring lemah di kursi taman. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Raka segera menghampiri, berjongkok di sampingnya, lalu memeriksa denyut nadi dengan tangan gemetar. "Cepat bawa mobilnya, kita ke rumah sakit sekarang," katanya cepat, dan para pekerja segera mengangkat tubuh Bu Mirna dengan hati-hati. Raka ikut membantu, memastikan wanita itu dalam posisi aman. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Raka duduk di sampingnya sambil memegangi tangan Bu Mirna yang dingin. Di antara bunyi mesin dan sirene samar, Raka teringat kembali semua kejadian masa lalu, bagaimana dulu wanita ini menghinanya, dan bagaimana kini ia justru memegang tangannya, berusaha menyelamatkannya. Sesampainya di rumah sakit, Bu Mirna segera dibawa ke ruang gawat darurat. Raka menunggu di luar dengan dada berdebar. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Beberapa menit terasa seperti jam. Sementara para pekerja yang ikut datang berdiri tidak jauh darinya. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan, menyampaikan bahwa Bu Mirna mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya drop karena stres dan kurang istirahat. Ia akan sadar, tapi butuh waktu untuk pulih. Mendengar itu, Raka menghela napas panjang. Ia merasa lega, namun juga bersalah. Mungkin semua tekanan batin yang dirasakan wanita itu akhir-akhir ini tidak lepas dari perasaan malu dan sesal yang menumpuk. Ia sadar, kata-kata yang pernah ia lontarkan di masa lalu, meski sudah lama berlalu, bisa jadi masih menghantui Bu Mirna sampai sekarang. Hari-hari berikutnya, Raka sering menjenguk Bu Mirna di rumah sakit. Tidak ada maksud lain, hanya rasa kemanusiaan yang mendorongnya. Ia datang membawa buah. Kadang hanya duduk di ruang tunggu sambil menanyakan kabar kepada perawat. Ketika Bu Mirna akhirnya sadar, ia sempat kaget melihat Raka di sana. Ia tidak menyangka pria yang dulu ia hina kini duduk di kursi rumah sakit, menunggunya dengan sabar. Meski Raka tidak banyak berbicara, kehadirannya seperti memberi ketenangan tersendiri bagi Bu Mirna. Dalam hati, wanita itu merasa sangat bersalah. Ia ingin meminta maaf lagi. Tapi setiap kali ingin membuka mulut, suaranya tertahan. Lidahnya keluh, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Setelah beberapa hari dirawat, Bu Mirna diperbolehkan pulang. Namun sejak saat itu, sikapnya berubah total. Ia menjadi lebih pendiam, lebih lembut, dan mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Ia bahkan sering berbicara dengan para pekerja bangunan, menanyakan kabar keluarga mereka, dan sesekali memberi makanan untuk dibawa pulang. Semua orang di lokasi merasakan perubahan itu. Sementara Raka tetap melanjutkan pekerjaannya dengan profesional. Tapi diam-diam ia memperhatikan perubahan itu dengan hati hangat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan yang dulu dipenuhi kebencian bisa berubah menjadi pelajaran berharga bagi keduanya. Namun hidup tidak berhenti di situ. Suatu sore, ketika proyek rumah Bu Mirna sudah hampir rampung sepenuhnya, Raka mendapat telepon dari sekretarisnya yang mengatakan bahwa Bu Mirna ingin menemuinya secara pribadi. Ia ingin berbicara empat mata di rumah barunya. Raka setuju, dan sore itu juga ia datang. Langit sore tampak jingga, memantulkan cahaya lembut di dinding rumah yang kini berdiri megah dan indah. Ketika Raka tiba, ia melihat Bu Mirna duduk di taman depan dengan pakaian sederhana, tanpa perhiasan mencolok seperti dulu. Raut wajahnya tenang. Tapi di balik ketenangan itu ada sesuatu yang berat. Mereka berbicara lama, meski sebagian besar waktu hanya diisi keheningan. Bu Mirna bercerita pelan tentang hidupnya, tentang bagaimana selama ini ia terlalu mengejar harta dan status, hingga lupa menghargai manusia. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa pertemuan ini telah membuka matanya. Namun di tengah pembicaraan itu, Raka mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Bu Mirna tampak lemah, suaranya sesekali bergetar, dan sesekali ia menekan dadanya seperti menahan sakit. Raka sempat menyarankan agar ia beristirahat, tapi Bu Mirna hanya tersenyum dan berkata,
Aku sudah lelah, Nak. Tapi setidaknya, aku tenang sekarang. Aku sudah melihat sendiri bahwa orang yang pernah aku hina, ternyata jauh lebih mulia daripada aku. Kata-kata itu membuat hati Raka tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi beberapa menit setelah itu, tanpa peringatan apapun, tubuh Bu Mirna tiba-tiba limbung. Raka sigap menahan tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Napasnya tersengal. Matanya perlahan terpejam. Raka panik, berteriak memanggil bantuan. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Ambulans datang beberapa menit kemudian. Tapi di dalam mobil menuju rumah sakit, tangan Bu Mirna terkulai lemah di pangkuan Raka. Air mata mengalir di pipi pria itu tanpa disadari. Ia menggenggam tangan wanita itu erat, seolah tak ingin melepasnya. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Raka. Di rumah sakit, dokter menyatakan Bu Mirna meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Raka terdiam lama, memandangi tubuh yang terbujur kaku di depannya. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, hanya kesedihan mendalam yang sulit dijelaskan. Ia merasa kehilangan seseorang yang dulu menjadi bagian dari luka, tapi kini juga bagian dari penyembuhan. Keesokan harinya, Raka datang ke pemakaman dengan pakaian hitam sederhana. Di sana, ia berdiri di antara orang-orang yang menangis, memandangi tanah merah yang perlahan menutupi peti kayu. Angin sore berhembus lembut, membawa bau tanah dan bunga melati. Dalam diam, Raka menundukkan kepala dan berdoa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal yang pasti, hidup telah memberinya pelajaran besar. Tentang bagaimana luka bisa menjadi cahaya, dan bagaimana penghinaan bisa berakhir menjadi maaf yang memuliakan. Setelah kepergian Bu Mirna, suasana di proyek itu berubah total. Para pekerja yang biasanya riuh kini bekerja dengan wajah muram. Tak ada lagi suara tawa santai saat istirahat siang. Tak ada lagi obrolan ringan di bawah pohon mangga depan rumah. Semua orang seolah tenggelam dalam duka yang dalam. Raka pun merasakan hal yang sama. Setiap kali ia datang ke lokasi, langkahnya terasa berat. Ia masih bisa membayangkan sosok Bu Mirna duduk di taman, tersenyum tipis sambil memperhatikan para pekerja. Sekarang, tempat itu kosong. Malam-malam setelah pemakaman menjadi waktu paling berat bagi Raka. Ia sering terbangun di tengah malam, memandangi layar ponselnya yang masih menyimpan pesan terakhir dari sekretaris Bu Mirna. Ibu ingin bertemu sore ini. Pesan itu terasa seperti peringatan terakhir sebelum segalanya berubah. Di meja kerjanya, masih ada map berisi rancangan akhir rumah Bu Mirna yang belum sempat ia serahkan. Rumah itu kini berdiri megah, tapi pemiliknya tak pernah sempat menikmati hasilnya. Satu hari setelah pemakaman, Raka pergi ke rumah Bu Mirna. Rumah itu masih baru, catnya masih harum, dan bunga di taman depan baru saja mekar sempurna. Ia berdiri lama di depan gerbang, menatap bangunan yang dulu hanya ada dalam kertas dan imajinasinya. Kini rumah itu nyata, tapi justru terasa kosong. Setiap sudut seakan menyimpan kenangan, dari raut wajah Bu Mirna saat pertama kali melihat desainnya, sampai tatapan matanya yang terakhir sebelum pingsan di taman. Raka masuk ke dalam rumah dengan langkah perlahan. Suasana di dalam sangat hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Ia berjalan menuju ruang tengah, lalu menatap sekeliling. Di meja masih ada cangkir teh yang belum sempat dicuci, seolah waktu berhenti di sana. Ia duduk di kursi yang dulu ditempati Bu Mirna saat mereka berbincang, lalu menarik napas panjang. Di dadanya muncul perasaan yang sulit dijelaskan, campuran duka, haru, dan rasa bersalah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan terakhir mereka akan menjadi perpisahan. Meski tidak ada darah yang mengikat mereka, entah mengapa kepergian wanita itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Ia ingat jelas kata-kata terakhir yang diucapkan Bu Mirna dengan suara lemah. "Aku sudah tenang sekarang." Kalimat itu seperti pesan penutup dari seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah lama tersesat dalam kesombongan. Hari-hari berikutnya, Raka berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, tapi bayangan Bu Mirna sering muncul di pikirannya. Kadang, saat ia melihat pekerja bangunan sedang bercanda, ia teringat bagaimana Bu Mirna dulu memandang rendah pekerjaan itu. Tapi kini,
Wanita itu justru meninggalkan dunia dengan pandangan yang sepenuhnya berubah, menghargai orang kecil yang dulu ia remehkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Raka menerima surat dari notaris yang menangani warisan Bu Mirna. Ia sempat heran, karena tidak merasa punya urusan pribadi dengan wanita itu. Namun setelah membaca isi suratnya, matanya membesar. Dalam surat itu tertulis bahwa Bu Mirna meninggalkan surat wasiat, dan salah satu bagian dari wasiat tersebut ditujukan langsung untuk Raka. Dengan tangan gemetar, Raka membuka amplop yang diserahkan oleh notaris. Di dalamnya, ada selembar surat tulisan tangan dengan tinta yang mulai pudar. Tulisan itu jelas milik Bu Mirna. Dengan hati-hati, Raka membacanya pelan-pelan. Raka, jika surat ini sampai padamu, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Aku menulis surat ini bukan untuk menebus kesalahan, karena aku tahu tidak ada yang bisa benar-benar menebus masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bangga padamu. Aku salah menilai manusia hanya dari penampilan dan harta. Kamu telah mengajarkan aku tentang arti kerja keras dan harga diri yang sejati. Rumah ini, rumah yang kamu rancang, aku ingin kamu yang menyelesaikannya hingga benar-benar sempurna. Aku ingin rumah ini menjadi simbol bahwa kadang manusia bisa berubah. Jika suatu hari kamu memandang rumah ini, anggaplah itu sebagai bukti bahwa aku telah belajar menghargai orang seperti ayahmu. Terima kasih, Raka. Aku minta maaf, dan aku berharap kamu memaafkanku. Begitu selesai membaca, Raka terdiam lama. Surat itu membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka wanita yang dulu sombong itu bisa menulis dengan kata-kata sehangat itu. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh juga. Ia menunduk, menutup matanya, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Dalam kesunyian itu, ia merasa seperti mendengar suara Bu Mirna sekali lagi. Lembut, penuh penyesalan, tapi juga damai. Hari itu, Raka memutuskan untuk menyelesaikan rumah itu dengan sepenuh hati. Ia turun langsung ke lapangan, mengawasi pekerjaan hingga detail terkecil. Ia memastikan setiap dinding, setiap jendela, bahkan taman kecil di depan rumah sesuai dengan rancangan awal. Tidak ada yang berubah, tapi kali ini Raka mengerjakannya bukan untuk proyek, bukan untuk nama besar, melainkan sebagai bentuk penghormatan. Ketika rumah itu akhirnya selesai sepenuhnya, Raka datang sendirian. Ia berjalan perlahan dari halaman depan hingga ke ruang tengah. Cahaya sore menembus jendela besar, menyorot debu yang menari pelan di udara. Di ruang tengah, Raka berhenti dan berdiri lama. Ia menatap sekeliling, merasakan keheningan yang menyelimuti ruangan itu. Tiba-tiba, perasaan hangat muncul di dadanya. Ia tidak merasa sedih lagi. Justru ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia tahu, Bu Mirna sudah tenang, dan luka di masa lalu kini benar-benar sembuh. Ia menunduk sejenak, lalu berkata lirih, seolah berbicara pada udara. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu bahagia di sana. Beberapa hari kemudian, rumah itu resmi diserahkan kepada ahli waris keluarga Bu Mirna. Namun sebelum meninggalkan lokasi untuk terakhir kalinya, Raka sempat berdiri di depan gerbang, menatap rumah itu sekali lagi. Angin sore berhembus lembut, membuat daun-daun pohon bergoyang pelan. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak pernah lagi menilai hidup dengan kebencian. Ia belajar bahwa kadang, manusia datang dalam hidup kita bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkan sesuatu, meski lewat luka. Sejak hari itu, hidup Raka berubah. Ia menjadi lebih bijak, lebih lembut dalam memandang orang lain. Setiap kali ia menerima proyek baru, ia selalu memperlakukan semua klien dengan empati, tanpa melihat latar belakang mereka. Ia juga sering turun langsung membantu para pekerja di lapangan, sama seperti ayahnya dulu. Baginya, pekerjaan apapun adalah bentuk kehormatan, selama dilakukan dengan hati yang tulus. Lambat laun, Raka dikenal bukan hanya sebagai arsitek berbakat, tapi juga sebagai sosok yang rendah hati dan disegani karena sikapnya. Banyak orang kagum padanya, tapi sedikit yang tahu bahwa di balik kesuksesan itu, ada kisah panjang tentang luka, penghinaan, dan penyesalan yang akhirnya berubah menjadi maaf. Dan setiap kali ia menatap hasil karya yang berdiri megah,
Raka selalu teringat pada satu hal, bahwa penghormatan sejati bukan datang dari harta atau jabatan, melainkan dari hati yang mampu memaafkan, bahkan pada orang yang pernah melukainya paling dalam. Waktu berlalu perlahan setelah kepergian Bu Mirna. Musim hujan datang menggantikan panas panjang yang dulu menemani proyek pembangunan rumah itu. Hujan pertama turun dengan lembut, membasahi jalanan kota, menimbulkan aroma tanah yang khas. Di tengah suasana itu, Raka sering duduk sendirian di ruang kerjanya yang menghadap ke jendela besar. Dari sana, ia memandang air hujan yang menetes perlahan, seolah mengingat kembali setiap langkah hidup yang telah ia lalui, dari masa kecil bersama ayahnya yang bekerja keras di bawah terik matahari, sampai kini, ketika namanya dikenal sebagai arsitek muda yang sukses. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Raka menyadari bahwa hatinya tidak lagi berambisi seperti dulu. Ia tidak lagi mengejar pengakuan atau kekaguman orang lain. Semua yang dulu ia impikan, pujian, penghormatan, pembuktian, kini terasa kecil di hadapan makna yang lebih besar, kedamaian. Hidup telah memberinya banyak pelajaran, dan yang paling berharga di antaranya adalah tentang memaafkan. Setiap kali hujan turun, Raka teringat pada ayahnya. Ia membayangkan sosok tua itu sedang bekerja di proyek, mengenakan topi lusuh dan menenteng ember semen dengan senyum sabar. Kerja keras itu bukan aib, nak, begitu kata ayahnya dulu. Yang memalukan itu kalau kita hidup tanpa usaha dan tanpa hormat pada orang lain. Kalimat sederhana itu kini menggema lebih dalam dari sebelumnya. Ia sadar, meski ayahnya dulu hanya seorang kuli bangunan, tapi nilai-nilai yang diwariskan jauh lebih berharga daripada harta manapun. Setelah rumah Bu Mirna selesai, Raka memutuskan untuk mengunjungi ayahnya di kampung. Sudah lama ia tidak pulang, karena kesibukan dan proyek yang terus datang silih berganti. Saat tiba di rumah sederhana itu, ayahnya menyambut dengan senyum hangat dan pelukan yang tulus. Rambut ayahnya sudah mulai memutih, tapi semangat di matanya tetap sama. Raka merasa dadanya hangat, sekaligus terharu. Malam itu mereka makan bersama di teras, di bawah cahaya lampu minyak. Raka menceritakan semua hal yang telah ia alami, tentang pertemuannya kembali dengan Bu Mirna, tentang luka lama yang akhirnya sembuh, dan tentang surat terakhir yang ditinggalkan wanita itu. Sang ayah mendengarkan dalam diam, hanya sesekali mengangguk pelan. "Berarti kamu sudah menang, nak," kata ayahnya lirih setelah lama terdiam. "Tapi bukan karena kamu lebih kaya atau lebih tinggi dari dia. Kamu menang karena kamu tidak menyimpan dendam." Raka menatap ayahnya lama, lalu mengangguk perlahan. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Ia baru benar-benar paham makna kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat seseorang mampu membalas luka, tapi ketika ia bisa menatap masa lalu tanpa rasa benci. Malam itu, di bawah langit gelap dan suara jangkrik, Raka merasa jiwanya benar-benar damai. Beberapa bulan kemudian, Raka memulai proyek baru, bukan untuk klien besar, tapi untuk dirinya sendiri dan ayahnya. Ia membangun rumah kecil di pinggir sawah, sederhana tapi hangat. Di dinding ruang tamu, ia menggantung foto ayahnya saat muda, dan di sebelahnya, ia memasang sketsa rumah Bu Mirna yang ia rancang dulu. Bagi Raka, kedua gambar itu adalah dua bab penting dalam hidupnya. Satu mewakili asalnya, satu lagi mewakili perjalanan penyembuhannya. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Raka lebih sering menghabiskan waktu di kampung. Sesekali masih menerima proyek tapi tidak sebanyak dulu. Ia memilih pekerjaan yang bisa memberi waktu lebih untuk keluarga dan untuk dirinya sendiri. Setiap pagi, ia membantu ayahnya menanam bunga di pekarangan. Dan setiap sore, ia duduk di teras, menatap langit yang berubah warna perlahan. Dalam kesederhanaan itu, Raka menemukan kebahagiaan yang dulu ia kejar dengan susah payah. Kadang, ia masih menerima surat atau undangan dari rekan bisnis besar yang memuji hasil kerjanya. Tapi Raka tidak lagi bersemangat seperti dulu. Ia sadar, tidak semua kesuksesan harus diukur dari seberapa tinggi seseorang berdiri, tapi dari seberapa tenang hatinya saat menatap dunia. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun. Ia hanya ingin hidup dengan hati yang bersih, seperti yang diajarkan ayahnya. Suatu hari, Raka pergi berziarah ke makam Bu Mirna.
Ia membawa bunga mawar putih dan berdiri lama di depan batu nisan yang kini tertata rapi. Angin bertiup lembut, membawa aroma wangi tanah basah. Ia menatap nama yang terukir di sana, lalu menunduk dengan hormat. "Terima kasih, Bu," ucapnya pelan. "Dari Ibu, saya belajar bahwa kadang manusia bisa berubah di detik terakhir hidupnya. Dan saya tidak akan melupakan itu." Ia menaruh bunga di atas nisan, lalu duduk sebentar di bawah pohon rindang di dekat makam itu. Langit mendung, tapi ada sinar matahari kecil yang menembus awan, jatuh tepat ke tanah di depan nisan. Raka menatapnya lama, merasa seolah alam sedang memberi isyarat bahwa Bu Mirna telah benar-benar tenang di tempatnya sekarang. Dalam perjalanan pulang, Raka terdiam di mobil. Ia memandangi jalanan yang basah oleh hujan, melihat bayangan pepohonan yang berlari di kaca jendela. Dalam pikirannya, semua kenangan datang silih berganti. Masa kecilnya, hinaan, perjuangan, hingga akhirnya maaf. Semua terasa seperti potongan puzzle yang kini sudah tersusun rapi. Malamnya, Raka menulis di buku catatannya. Ia menulis bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Hidup ini bukan tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi tentang bagaimana kita berdiri setelah dijatuhkan. Kadang luka paling dalam justru mengajari kita untuk menjadi manusia yang lebih lembut. Setelah menulis itu, ia menutup buku dan menatap lampu di atas meja. Senyumnya muncul perlahan, sederhana, tapi penuh ketenangan. Tahun-tahun berikutnya berjalan damai. Nama Raka tetap dikenal di dunia arsitektur, tapi yang lebih dikenang orang bukan hanya hasil karyanya, melainkan sikapnya. Ia sering diundang untuk berbagi pengalaman hidup, menceritakan bagaimana ia belajar menghargai orang tanpa memandang status. Ia tidak pernah menyebut nama Bu Mirna, tapi dalam setiap kisahnya, ada bagian kecil yang ia sisakan untuk sosok itu, sebagai pengingat bahwa setiap manusia, bahkan yang pernah menyakiti kita, bisa menjadi guru dalam hidup. Pada akhirnya, Raka tidak hanya menjadi arsitek bangunan, tapi juga arsitek kehidupan. Ia membangun kembali dirinya sendiri dari puing-puing luka masa lalu, menata ulang hatinya yang dulu penuh amarah menjadi tempat bagi pengertian dan maaf. Dan meski banyak orang memujinya karena pencapaiannya, Raka tahu bahwa kemenangan sejati ada di dalam dirinya sendiri, di saat ia bisa menatap siapapun tanpa rasa dendam. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa singkat untuk ayahnya, untuk Bu Mirna, dan untuk dirinya sendiri. "Semoga aku selalu bisa menjaga hati ini tetap bersih, sebersih niat orang yang berjuang tanpa pamrih." Begitu doanya setiap kali. Dan ketika matahari pagi menembus jendela kamarnya, Raka tahu satu hal pasti, hidupnya mungkin penuh luka, tapi dari luka-luka itulah ia belajar mencintai hidup dengan cara yang paling sederhana, dengan hati yang tulus. Waktu terus berjalan, membawa Raka dan ayahnya melewati tahun demi tahun. Rambut ayahnya semakin memutih, langkahnya melambat, tapi semangatnya tidak pernah padam. Setiap pagi mereka duduk di teras rumah kecil itu, memandangi sawah yang mulai menguning. Kadang, ayahnya bercerita tentang masa muda, tentang bagaimana dulu ia berjuang menghidupi Raka dengan keringat dan tangan yang kapalan. Setiap cerita selalu diakhiri dengan tawa ringan, meski di mata Raka tersimpan rasa haru yang dalam. Hari demi hari terasa damai. Namun kedamaian itu perlahan diselimuti kesunyian yang aneh. Ayahnya mulai sering batuk-batuk di malam hari. Raka semula mengira itu hanya kelelahan karena sering membantu di kebun. Tapi makin lama, batuk itu semakin parah. Suatu pagi, ketika Raka hendak memanggil ayahnya untuk sarapan, ia menemukan pria tua itu duduk di kursi bambu di teras, memegang cangkir teh yang sudah dingin, dan tersenyum pelan ke arah sawah. Namun kali ini, senyum itu tidak disertai napas. Raka terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia berlari menghampiri, mengguncang bahu ayahnya berkali-kali sambil memanggil dengan suara serak. Tapi tubuh itu tetap diam. Tenang. Seolah sudah menemukan ketenangan yang selama ini ia ajarkan kepada anaknya. Air mata Raka mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia memeluk tubuh ayahnya erat, menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Hari pemakaman berjalan sederhana, hanya dihadiri tetangga dan beberapa sahabat lama ayahnya.
Hujan turun perlahan, seperti turut berduka. Raka berdiri di sisi makam, menggenggam tanah lembut yang menutupi jasad orang yang paling ia hormati dalam hidup. Ia teringat kalimat terakhir yang pernah diucapkan ayahnya beberapa hari sebelumnya, saat mereka duduk bersama di teras. Kalau nanti aku sudah nggak ada, jangan sedih terlalu lama, nak. Hidupmu masih panjang. Teruslah jadi orang baik, bukan orang kaya. Saat itu Raka hanya tersenyum, tak pernah menyangka kata-kata itu menjadi pesan terakhir. Malam setelah pemakaman, rumah terasa begitu sepi. Tidak ada suara langkah ayahnya di dapur, tidak ada batuk pelan dari kamar sebelah, tidak ada lagi tawa kecil saat mereka makan malam bersama. Raka duduk di kursi tempat ayahnya biasa duduk, menatap ruang kosong itu lama sekali. Di meja, ia menemukan buku tua milik ayahnya, buku catatan lusuh yang ternyata berisi kumpulan doa dan pesan singkat untuk dirinya. Di halaman terakhir tertulis kalimat dengan tulisan tangan gemetar. Aku bangga padamu, Raka. Kau sudah jadi lelaki sejati. Maaf kalau Bapak tidak bisa menemani lebih lama. Tapi ingat, Bapak tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali kau mendengar suara angin di pagi hari, disitulah Bapak menyapamu. Raka menangis lagi malam itu. Tapi tangisnya tidak lagi penuh amarah atau penyesalan. Tangis itu adalah pelepasan, keikhlasan seorang anak yang akhirnya mengerti arti cinta tanpa syarat. Ia menutup buku itu perlahan, lalu meletakkannya di meja altar kecil bersama foto ayahnya. Hari-hari berikutnya, Raka menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Ia tidak lagi bekerja sekeras dulu. Ia lebih banyak mengajar anak-anak desa menggambar, mengajari mereka membuat miniatur rumah dari kayu sisa. Ia percaya, ilmu yang dibagikan akan menjadi amal yang lebih abadi dari sekadar kekayaan. Anak-anak itu memanggilnya, Pak Raka, dan sering datang ke rumahnya untuk belajar. Suara tawa mereka mengisi kembali keheningan rumah itu. Namun setiap malam, setelah anak-anak pulang dan senja berubah jadi gelap, Raka selalu menyendiri di teras. Ia memandangi bintang dan berbicara dalam hati, seolah berbicara dengan ayahnya. Bapak benar, katanya dalam batin. Tidak ada yang lebih berharga dari hati yang bersih. Tahun-tahun berlalu, dan usia Raka pun mulai menua. Rambutnya memutih seperti ayahnya dulu, langkahnya melambat, tapi senyumnya tetap hangat. Di desa kecil itu, namanya dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena kebaikannya. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Ia selalu berkata hal yang sama, sederhana tapi bermakna. Kehormatan seseorang bukan diukur dari harta atau jabatan, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, Raka duduk di kursi bambu yang sama, memandangi sawah yang kini berubah warna keemasan. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi yang siap panen. Ia menatap langit yang berwarna jingga, lalu menutup matanya perlahan. Dalam keheningan itu, ia merasa seolah mendengar suara ayahnya memanggil, lembut seperti dulu. Raka. Suara itu terdengar hangat, menenangkan. Raka tersenyum kecil, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Ia tidak takut, karena ia sudah menjalani hidupnya dengan damai, dengan hati yang bersih, seperti pesan ayahnya. Ketika malam turun, tetangga menemukannya tertidur di kursi bambu itu, dengan senyum di wajahnya dan buku catatan tua di pangkuannya. Halamannya terbuka pada tulisan terakhir yang ia buat malam sebelumnya. Bapak, aku sudah pulang. Raka dimakamkan di sebelah ayahnya, di bawah pohon besar yang rindang. Penduduk desa berdiri mengelilingi makamnya. Banyak yang menangis meski tanpa tahu seluruh kisah hidupnya. Mereka hanya tahu bahwa Raka adalah orang baik, yang selalu menghargai siapapun tanpa memandang rendah. Beberapa tahun kemudian, anak-anak yang dulu diajari Raka tumbuh dewasa. Mereka sering berziarah ke makamnya dan ayahnya. Di sana, mereka bercerita bahwa ajaran Raka masih mereka ingat sampai sekarang, tentang kesederhanaan, kerja keras, dan pentingnya menghormati orang tua. Bagi mereka, Raka bukan hanya seorang guru, tapi juga teladan. Dan di suatu musim hujan, saat angin berhembus lembut melewati pohon tua di dekat makam itu,
Selembar daun jatuh perlahan ke tanah, menutupi tulisan di nisan Raka yang sederhana. Raka Pratama, anak seorang kuli, tapi berjiwa mulia. Langit gelap, tapi di sela awan kelabu, cahaya matahari kecil menembus turun, seolah menyapa dua jiwa yang kini beristirahat berdampingan, seorang ayah dan anak yang hidupnya penuh perjuangan, cinta, dan pengampunan. Mereka berdua telah membuktikan bahwa kehormatan sejati bukan datang dari darah bangsawan atau harta melimpah, melainkan dari hati yang tulus dan tangan yang bekerja jujur. Dan di sanalah cerita mereka berakhir. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kedamaian yang abadi.